Oh ya, Sudah siap. iya sudah. Oke, kita mulai. Iya, ya, kita mulai saja. Baik, Assalamualaikum Pak Jabania. Waalaikumsalam Pak Jafar. Ya. Tadi sore dari perjalanan kemana itu? Pulang kah? Tadi tadi Ah. pulang dari Pasar Wajo tadi. Jadi kebetulan ada Oh, sedikit urusan juga, jadi baru sampai setelah maghrib. oh iya, iya. Eh, Sepertinya ada yang kita mau bicarakan ini tentang pembelajaran matematika di kelas ini. Apa yang mau kita mau Ya. bicarakan ini? Ah, Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di beberapa hari yang lalu, Iya. rencananya hari ini kita coaching tentang ah, bagaimana meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran matematika, Pak. Iya, iya. Bagaimanakah itu? Ya, ya Pak. Saya di sini ingin meningkatkan partisipasi siswa karena saya Hmm. melihat bahwa dalam proses pembelajaran di kelas saya Hmm. itu, dari penglihatan saya, Hmm. banyak sekali siswa itu yang kurang antusias Hmm. dan kayaknya sulit memahami materi yang saya ajarkan. Oh iya, iya baik. Oh, kira-kira apa yang Bapak anggap sebagai hambatan terbesar yang menghalangi siswa itu untuk berpartisipasi seperti yang Bapak bilang tadi itu, supaya mereka itu bisa lebih aktif eh, saat proses pembelajaran di kelas. Kira-kira hambatan itu menurut Bapak itu apa? Uh, Kalau menurut saya Pak, saya merasa itu sebagian besar siswa itu tidak memiliki dasar yang kuat dalam konsep-konsep matematika sebelumnya. Konsep-konsep prasyarat Hmm. yang kita tahu bahwa kalau matematika itu, kalau memang materi prasyaratnya atau konsep prasyaratnya tidak sesuai, ya akan Hmm. mengalami kesulitan. Nah, Iya, begitupun iya. yang saya rasakan di sekarang, saya melihat bahwa memang masih banyak siswa itu yang kurang memahami konsep-konsep dasar matematika, sehingga membuat mereka itu merasa kesulitan dengan materi yang saat ini sedang berlangsung, Pak. Oke, oke. Kalau begitu, apakah Bapak sudah pernah mencoba metode atau pendekatan tertentu untuk mengatasi masalah yang Bapak ceritakan tadi itu? Kemudian, apa kekuatan yang Bapak miliki dalam mengajar sehingga bisa membantu begitu? Eh, saya sudah mencoba menggunakan beberapa alat bantu visual, dan Hmm. dalam proses pembelajaran itu saya melakukan pendekatan yang konkret, Hmm. menghubungkan dengan dunia, lingkungan sekitarnya, sehingga mengkonsepkan matematika dalam bentuk yang nyata. Hmm. Tetapi mungkin saya perlu lebih beragam lagi dalam pendekatan. Hmm. Kemudian kekuatan saya adalah saya mempunyai kemampuan dalam menjelaskan konsep dengan cara yang mudah dipahami. Tetapi saya merasa kurang kreatif dalam metode pembelajaran. Jadi mungkin saya masih banyak butuh referensi dalam meningkatkan uh, kemampuan saya dalam metode pembelajaran yang lebih baik Hmm. lagi, Pak. Oh iya, iya. Baik, Pak. Selain metode yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira apakah ada tindakan lain yang mungkin bisa Bapak lakukan dalam menguatkan konsep-konsep matematika terhadap siswa itu, Pak? Menurut saya, karena kemampuan memahami konsep-konsep matematika ini bisa terjadi apabila siswa-siswa itu memahami materi prasyarat, Pak. Ya, Maka ya. maka saya itu di setiap pembelajaran yang saya lakukan selalu Hmm. saya kaitkan dengan materi-materi sebelumnya yang menjadi materi prasyarat dalam proses pembelajaran atau materi Hmm. yang sedang berlangsung. Ya. Akan tetapi ini berkonsekuensi dengan manajemen waktu. Hmm. Kebanyakan saya terlena dalam menjelaskan materi prasyarat, sehingga manajemen waktunya itu menjadi kurang efektif. Uh, Hmm. Kadang materi Hmm. pokok yang seharusnya diajari itu
itu tidak maksimal lagi dalam proses pembelajarannya, Pak. Oke, kalau begitu bagaimana jika kita merancang rencana untuk meningkatkan metode pengajaran Bapak? Kira-kira apa langkah-langkah yang spesifik yang bisa Bapak ambil untuk menarik perhatian siswa dan memperkuat pemahaman mereka? Saya bisa mencoba menerapkan pembelajaran yang berbasis proyek, Pak. Di mana siswa dapat menerapkan konsep matematika dalam situasi dunia yang lebih nyata lagi. Kemudian saya berpikir saya akan mencoba mengadakan sesi diskusi kelompok-kelompok kecil. Dari dua rancangan ini, saya berharap bahwa siswa itu memiliki minat yang tinggi dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran itu lebih menyenangkan lagi, lebih aktif lagi, lebih disukai lagi oleh siswa-siswa, Pak. Ya, bagus sekali itu. Apakah kira-kira Bapak ingin kira-kira ada rencana untuk membuat rencana mingguan untuk kegiatan itu tadi? Termasuk kira-kira sumber daya yang diperlukan, kemudian mungkin waktu yang dibutuhkan juga barangkali. Kira-kira ada rencana itu? Ya Pak, saya sudah berencana untuk menyusun rencana pembelajaran per minggu yang mencakup proyek-proyek dan diskusi kelompok. Jadi rencana saya dalam proses pembelajaran nantinya saya akan selingi dengan tugas mungkin atau materi yang berbasis proyek, dan dalam proses pembelajaran itu saya ingin kelompokkan siswa-siswa itu. Jadi rencananya itu di setiap pembelajaran itu saya akan coba rencana itu, Pak. Oke. Selain rencana yang sudah Bapak sebutkan tadi, pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok kecil, kira-kira masih ada rencana lain yang bisa Bapak lakukan kira-kira untuk mendorong pemahaman siswa dalam menguasai konsep-konsep matematika seperti yang Bapak sebutkan tadi itu? Iya Pak, saya berencana untuk melakukan pendampingan khusus atau memberikan waktu tambahan di luar jam mengajar kepada siswa-siswa yang memang menurut saya itu belum menguasai konsep-konsep dasar matematika. Karena sekali lagi kita tahu bahwa materi prasyarat ini menjadi sesuatu yang sangat urgen dalam proses pembelajaran. Maka dari itu dengan melakukan bimbingan khusus atau memberikan waktu tambahan untuk pendampingan, saya berharap siswa-siswa ini dapat merefleksikan pemahaman mereka terhadap materi-materi sebelumnya hingga dapat meminimalisir terjadinya miskonsepsi dalam proses pembelajaran di kelas saat ini, Pak. Oke. Wih, rencana Bapak ini bagus sekali. Kalau begitu bagaimana itu kira-kira teknis pelaksanaan pendampingan yang seperti yang Bapak sebutkan tadi itu, sehingga Bapak bisa memastikan bahwa siswa-siswa yang Bapak dampingi tersebut dapat menerima materi pendampingan dengan baik? Ya, saya berencana melakukan pendampingan khusus ini. Saya akan membuat dalam kelompok-kelompok kecil. Setelah saya kumpulkan, saya identifikasi mana siswa yang pemahaman dasar matematikanya kurang, saya kumpulkan, kemudian saya bagi mereka dalam 2 atau 3 kelompok yang mungkin beranggotakan ya sampai 3, 4 atau 5 orang dalam satu kelompok. Ini bermaksud agar saya bisa mengevaluasi secara menyeluruh pemahaman mereka. Karena dengan siswa yang sedikit dalam kelompok kecil membuat saya leluasa untuk lebih banyak berinteraksi dengan siswa-siswa ini, Pak. Baik. Siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa rencana yang Bapak ceritakan tadi ini bisa dilaksanakan? Kemudian bagaimana kira-kira Bapak bisa menjaga diri agar tetap pada jalur yang sudah direncanakan itu, Pak? Ya, saya akan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan rencana ini, Pak, untuk memastikan bahwa saya berada pada jalur yang sudah saya rencanakan
Saya akan membuat catatan-catatan harian tentang kemajuan siswa-siswa ini di setiap sesi dan mencatat tantangan-tantangan yang Ya. Ya. Kira-kira Pak, seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi itu, rencana itu kira-kira kapan itu mulai diterapkan rencana-rencana yang sudah disusun tadi itu untuk diterapkan di kelas, Pak? Kira-kira kapan itu, Pak? Ya, saya rencananya akan memulai ini di minggu depan, Pak. Saya sudah mengatur jadwal, kemudian waktunya untuk membuat rencana pembelajaran. Saya kemudian sudah menyiapkan alat bantu serta saya sudah menyusun kelompok-kelompok dan jadwal untuk pendampingannya, Pak. Oke. Kalau begitu, mari kita jadwalkan pertemuan tindak lanjutnya dalam 2 minggu ke depan untuk membahas kemajuan yang sudah Bapak lakukan, kemudian melihat refleksi dari Bapak. Ini akan memberi Bapak kesempatan untuk mengevaluasi apa yang sudah berhasil barangkali dan apa yang mesti perlu ditingkatkan lagi. Ya, tentu Pak, saya sangat senang sekali karena di sini saya siap untuk merefleksikan apa yang sudah saya dapatkan, apa yang sudah saya rencanakan. Kemudian kita sama-sama bisa mengevaluasi tentang rencana yang sudah saya buat. Tentunya saya sangat membutuhkan dan berterima kasih sekali dengan umpan balik yang nanti akan Bapak berikan di coaching kita berikutnya, Pak. Oke, bagus sekali. Ya, bagaimana perasaan Bapak setelah mengikuti kegiatan coaching ini yang kita lakukan hari ini, sore ini, Pak? Ya, perasaannya cukup senang, gembira karena dari proses coaching pada sore hari ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya bisa membuat rencana bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah yang sudah saya hadapi. Tentunya untuk proses perkembangan itu saya sangat berterima kasih atas semua masukan yang sudah diberikan. Insya Allah kita akan sama-sama memastikan rencana ini dapat berjalan dengan maksimal dan sangat baik sehingga tujuan dari coaching kali ini bisa tercapai, Pak. Oke, baik Pak. Kalau begitu silahkan lanjutkan rencananya. Kita akan ketemu 2 minggu setelah ini, ya, untuk membahas lagi kemajuan-kemajuannya. Oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Sampai ke Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.